Oke. Ya. Terima kasih, Wesley. Kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan dibawakan oleh Bu Nerliana, Yesaya 27, dan Pak Pengkwe, Wahyu 7 ya. Sebelumnya Pak Krumenik berdoa untuk firman Tuhan, Pak. Ya, terima kasih Pak Hawe. Ya. Ya, mari Bapak Ibu kita dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan kembali pada pagi hari ini Bapak kami datang menghadap Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Bapak, kira Engkau urapi Pastor Paul Tuhan yang akan membawa firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berdiakonia, bermaturia, mengampuni, dan biar kami Tuhan memiliki ketulusan hati dan belajar untuk mengandalkan diri kami Tuhan. Ini adalah hidup kami Tuhan, ini adalah harapan kami dan kepadamu Bapa, dan kami serahkan seluruh tangan. Ampuni kami Tuhan akan segala pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hawe. Terima kasih juga. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Hawe. Halo Pak Hawe. Suaranya kekecilan, Bu. Terlalu kecil. Terlalu kecil. Iya. Cek, 1, 2, 3. Iya, oke. Ya. Baik, terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini. Halo, Bu. Dengan semangat dan hari yang baru. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 27 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat, atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala baru. Ulang. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan. Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab
Inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus, di Yerusalem. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Neliana. Pak Apengkwe, silakan dilanjut. Ya, saya akan lanjutkan dengan Wahyu 7. pembacaan Tuhan, Wahyu pasal 7, ayat 1 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat ada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 4.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor Pak Apengkwe dan Pak Ibu Nerliana. Pak Paul, silakan penjelasan. Tadi Pak Yuda ya, ininya ya. Pak Yuda minta Pak tolong Yuda, ya. ditampilkan Yesaya mana tadi? 27. Iya 27 ayat yang ke gimana tadi?
ayat 13. Betul. Wah, ini serem ya. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang di tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Yehova di gunung yang kudus di Yerusalem. Ya, tadi Wahyu 7 ya adalah 144.000 orang kudus dari 12 suku Israel. Ya, berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan dengan segenap hatinya, ya, dengan sukacita melakukan firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Waktu Yesaya ngomong ini, saudara, ya, nubuatan tentang orang Israel sudah kemarin ya lenyap, ya, 12 suku Israel cuma tersisa 3, saudara ya. Semua lenyap tak berbekas. Dari zaman Yesaya sampai dengan detik hari ini, saudara. Ya, 10 suku Israel, kan suku Israel ada 13, bukan 12, ada 13 karena Yusuf dibagi 2, Efraim dan Manasye, ya. Nah, 10 suku Israel lenyap, saudara. Maka sisa Yehuda, Benyamin, dan Lewi, ya. Lalu, saudara, di akhir zaman semua suku Israel kumpul kecuali yang nggak ada suku Dan, saudara, dilenyapkan, ya, karena penyembahan berhalanya kejahatannya terlalu ngeri, saudara, melebihi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Dan apa namanya? Jadi suku Dan itu nggak ada ya, hilang, saudara ya. Nah, sementara Efraim itulah Yusuf. Ya, di situ di dalam Wahyu 7 enggak disebut Efraim, tapi Efraim itulah Yusuf ya yang dimaksud. Karena situ ada Manasye juga. Jadi suku Dan yang enggak ada di situ, saudara ya. Nah, saudara, ketika Tuhan menyerahkan kita, saudara, karena pelanggaran kita, ya, ketika Tuhan menyerahkan saya, diserahkan, saudara, karena pelanggaran saya sendiri, alias apa? Kita dihukum oleh perbuatan kita sendiri, saudara. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan, ya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas segala hal. Jangan bilang Tuhan nggak dengar doamu, jangan bilang Tuhan tidak jawab doamu, jangan bilang ya karena Tuhan yang membuat Anda seperti itu. Anda sendiri, saudara, yang bikin seperti itu. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini dan Dia sebagai master of universe-nya. Apa? Penguasanya. Dia menentukan hukum-hukum bagi dunia ini. Anda ikutin, Anda selamat, saudara. Mau Anda percaya Yesus, nggak percaya Yesus, Anda turutin hukumnya, Anda selamat. Ya, kalau Anda tidak ikuti hukumnya, ya Anda akan menderita. Apa itu hukumnya? Ya, apakah harus sholat 5 waktu sehari? Apakah hukumnya Anda kudu gemboran pakai toa? Apakah Anda hukumnya adalah kudu yang sikalaba itu? Apakah hukumnya Anda kudu pelepasan sampai muntah-muntah? Oh enggak, saudara ya. Apa hukumnya? Simple, saudara. Cinta. Itulah hukumnya. Ya, tadi malam koinonia online Anda putar ulang ya. Lalu bersamaan dengan peradaban manusia, kebencian itu keluar, saudara. Mengapa bisa ada kebencian? Tadi malam saya jelaskan ya. Mengapa Kain ya membunuh Habel? Karena ibadahnya nggak diterima. Mengapa Kain tahu kalau ibadahnya nggak diterima? Karena hatinya bimbang, saudara. Kemarin kita sudah belajar ya, Bun Pagi ya. Bang, jangan bimbang, Bang. Ya. Hatimu bimbang, maka kamu akan ngurusin orang lain, saudara. Orang-orang yang suka ngurusin ibadahnya orang lain, karena hatinya bimbang, saudara. Nggak boleh Natalan.
Gak boleh bikin gereja. Berarti hatimu bimbang. Kalau hatimu bimbang, kamu akan ngurusin orang lain. Orang kerja juga sama ya. Kalau kamu kerja, kamu hatimu tidak mantap, kamu kerja akan ngurusin orang lain terus, bukan ngurusin kerjaanmu sendiri, saudara. Ya kan? Istri-istri, ya ibu-ibu rumah tangga yang tukang rumpi, itu pasti keluarganya nggak beres, tak jamin. Aku yakin, saudara. Anda ibu-ibu yang tukang rumpi, sama tukang sayur tuh ya rame-rame lagi belanja sayur, terus ngerumpi rame-rame ya. Ya biasanya keluargamu juga enggak beres. Mengapa, saudara? Taunya gimana? Anda kan juga pengen tahu kan kondisi keluarga orang lain kan? Keluargaku enggak asik nih. Aku pengen juga tahu nih keluarga orang lain enggak asik juga nggak kayak aku gini ya. Kan pengen tahu. Ikut arisan ngerumpi, ke mall, ya, janjian ngerumpi, gosip, nyelek-nyelekin orang lain, gosip ngerasani orang lain. Kalau saya tak tinggal ya orang ngerasani gitu tak tinggal, saudara. Ya, kadang-kadang saya tega tak tinggal beneran, saudara ya. Kadang-kadang nggak tega saya ngalihkan pembicaraan. Kenapa orang suka ngerumpi, saudara? Karena dia sendiri hidupnya nggak beres. Dia juga pengen tahu orang lain beres nggak. Bener nggak? Coba kalau hidupmu beres, Anda rese nggak sama orang lain? Enggak, saudara. Terlalu sibuk untuk ngurusi urusanmu sendiri. Karena hidupmu beres, asik. Kalau hidupmu nggak asik, kamu akan ngurusi orang lain, asik nggak hidupnya orang lain ya? Kan begitu kan? Kalau Anda bekerja, Anda berprestasi, Anda nggak akan sibuk ngurusi kerjaan orang lain. Karena Anda pecundang, maka Anda sibuk ngurusi. Kamu nggak mantep, maka kamu sibuk ngurusin ibadahnya orang lain. Oh, kalau nggak Natalan di gereja nggak sah. Iya kan? Nah, kamu ini agamanya apa? Ngurusin agamanya orang lain. Nah, itu ya, saudara. Makanya di kelas evangelis apologetik, saya nggak suka ngajar-ngajari tentang Islam kepada Anda. Kuasai Alkitabmu sendiri dengan mantap. Anda tidak perlu ngurusin orang lain. Ya. Dalam hidup kita, saudara, ketika kita mulai ya nggak beres hidup kita akan mulai cari kesalahan orang lain, saudara. Kita akan mulai ngurusin orang lain. Kenapa? Karena kita nggak beres hidupnya. Dan kemudian kita makin berantakan, saudara. Anda akan fitnah orang lain, ya. Anda akan cari teman supaya sama-sama hancur. Why does the sun go on shining? Kan begitu kan? Kalau kamu lagi putus cinta, kamu berharap agar seluruh dunia juga putus cinta. Kalau bisa matahari jangan pernah terbit lagi. Seluruh dunia biar sial bareng-bareng Anda kan? Kan itu yang Anda mau. Kalau Anda lagi sial. Jangan cuma saya doang dong yang lagi sial. Rame-rame. Wah, saya lagi ruwet-ruwet begitu. Saya pengennya apa? Wah, kalau bisa kiamat hari ini. Pengennya kiamat, saudara. Ya kan? Kan begitu, saudara. Nah, ketika orang-orang Israel ini diserahkan, saudara. Ngeri, saudara. Entah kapan, sampai hari ini aja masih nggak jelas, saudara. Kapan Israel mau dipulihkan? Ketika kita diserahkan, ya saudara, kita nggak tahu loh, saudara. Kapan pemulihan itu datang? Anda tahu? Kita nggak tahu pemulihan itu datang, saudara. Tapi satu janji Tuhan, kalau Anda bertobat, Anda pasti akan dipulihkan. Selalu, saudara. Saudara yang hari ini menghadapi masa-masa yang begitu runyam. Sebentar, saya juga punya masalah yang runyam, saudara ya. Tapi bedanya apa, saudara? Runyamnya saya itu bukan runyamnya Anda, saudara. Runyamnya saya itu asoy-asoy saja. Mengapa? Semua orang punya masalah, punya, saudara. Tapi Anda menjadi masalah, saya enggak. Bedanya di mana? Ya, kemarin saya kesaksian ya, hari Minggu pagi. Waktu Pak Daniel khotbah saya diminta kesaksian. Saya bilang, saudara ya, waktu kesaksian itu.
Siapa yang punya masalah lebih berat dari saya? Buronan 139 negara. Bahkan orang yang divonis mati sama dokter saja, kena penyakit divonis mati, ya. Kalau Anda ngalamin kayak saya, dan Anda tidak tahu bagaimana cara berjalan di atas air seperti Petrus, ya kan? Mendingan mati, saudara. Aku mendingan tak mati saja. Diburu tiap hari. Saya diburu tiap hari, malah jalan-jalan terus, saudara. Asik-asik saja, ya kan? Bedanya di mana masalahmu dengan masalahku? Bedanya masalahmu, ya, Anda ribet dengan masalahmu, sehingga Anda menghukum dirimu sendiri. Saya tidak ribet dengan masalah saya. Kalian yang ribet dengan masalah saya, orang-orang Islam ini, sama para pejabat di Indonesia. Saya mah kagak ribet dengan masalah saya. Ditanyain sama Jawa Pos gimana perasaannya? Biasa saja. Ditanya sama TV One gimana perasaannya? Mendadak kamu jadi buronan. Biasa saja. Ya, saya berkata bahwa saya buronan paling bahagia di dunia ini, saudara. Iya kan? Saya kan buronan paling bahagia. Anda cari buronan sebahagia saya di dunia ini nggak ada, saudara. Enggak, orang di buron itu ya ketakutan di mana-mana. Saya di buron malah bahagia. Coba, saudara. Apa yang membedakan? Yang membedakan karena tadi ada Jehovah Sebaot. Tuhan semesta alam itu bersama saya. Ada janji pemulihan, ada janji proteksi. Semua bahaya itu kan mengintip, saudara. Mengintip, siap-siap nerekam saya kan. Seperti singa yang siap melulur kita kan. Semua bahaya itu mengintip. Tetapi kan ada Jehovah Sebaot. Ya kan, saya diberi sepasang sayap malaikat, saudara. Saya nggak perlu takut. Kapanpun saya cuma tinggal meregangkan sayap saya, terbang naik ke atas. Saya tidak perlu takut dengan apapun, dengan bahaya, dengan musuh apapun. Saya tidak perlu menjadi orang hebat. Saya cukup serahkan hidup saya, tidak bimbang, percayakan hati saya, percayakan kepada Jehovah Sebaot yang menundungi, melindungi. Karena di waktu yang tepat, dia akan memberikan pertolongan. Di waktu yang tepat, dia memberikan pemulihan, saudara. Ada janji pemulihan. Dan janji itu pasti, saudara. Kecuali kalau Anda bimbang, ya terserah. Hari-hari ini negara Israel itu sendiri, ya walaupun masih belum ada yang 10 suku itu belum kembali, tapi negara Israel sudah menggenapi, saudara, ya kan, kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem. Kalau janji yang 2000 tahun saja Tuhan tidak lupa, saudara, kepada sebuah bangsa, Tuhan nggak lupa, ya. Nggak lupa, saudara, tidak lalai. Tuhan sekali-kali tidak lalai menepati janjinya untuk memulihkan umatnya. Sekalipun sudah diserahkan sampai jauh ke ujung bumi. Katanya ulangan 30 ya, ulangan berapa itu? Ulangan 30 ya. Sekali kalau kamu diserahkan sampai ke ujung bumi, kamu bertobat, ya Tuhan akan pulihkan kamu dan akan menyunat hatimu, saudara. Israel ini kan lambang hidup kita, saudara. Perjalanan orang-orang Israel ini. Sebagaimana Tuhan sudah mengizinkan Anda tercerai-berai keluargamu, ekonomimu, kondisimu sudah tidak mungkin lagi lulu lantak, saudara. Diizinkan iblis menghancurkan, meremukkan sendi-sendi hidupmu. Tapi Lord Sebaot, Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam, tidak lalai dengan janjinya. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, ya kan? Di saat Anda menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, Shalom, ya, diberkatilah yang datang dalam nama Yehova. Siapa?
Yesus Kristus, saudara, datang dalam nama Yehova. Kalau Anda berkata diberkatilah yang datang dalam nama Yehova, maka itulah janji pemulihan itu datang, saudara. Mulai penggenapan, ya kan? Yerusalem itu diserahkan, kata Tuhan Yesus, sampai orang berkata diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, ya kan? Coba Pak Yuda tolong tampilkan diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Di dalam Markus kan ya, bentar. Matius 23 ayat 38. Matius 23 ayat 38. Ya, 39. Diberkatilah ya. Dan aku berkata kepadamu, mulai dari 37 kali ya. Mulai dari 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya, itu hidup kita, saudara. Ya kan? Kehidupanmu yang ditinggalkan sunyi sepi, saudara. Berantakan, lulu lantak. Habis Yesus ngomong itu, di pertengahan masa kan 70 tahun. Pertengahannya Yesus disalib, saudara, 35 tahun, ya kan? Habis itu apa, saudara? Yerusalem dihancurkan. Ya, sampai ya mulai orang berseru-seru, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Jadi pertobatan, saudara. Gerakan mesianik orang-orang Yahudi yang mulai menjadi Kristen. Itu sponsornya, saudara. Anda pikir sponsornya siapa, saudara? Gerakan Sionisme itu. Sionisme itu sponsor adalah gereja. Ya, gereja sendiri, saudara. Ya kan? Yang uang ngeri ya. Uang yang melimpah dari gereja yang mendanai pertama kali. Dan kemudian orang-orang Yahudinya bangkit, saudara. Bangkit, saudara, orang Yahudinya. Nah, itu, saudara. Ketika saudara mulai menyambut firman Tuhan, ya, dengan hatimu yang benar, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nanti sangkakala pemulihan itu datang. Ya, dan saudara tahu tandanya. Saya tahu tandanya. Waktu kami mau dipulihkan, saya tahu tandanya. Wah, badai menerpa luar biasa sekali, cuduar menerpa kapal rumah tangga kami, saudara. Tiba-tiba saya dengar, toet. Saya bilang sama istri saya, yang, waduh, selamat kita ya. Selamat, tuh kamu dengar sangkakala yang. Tuh kamu dengar sangkakala. Yang saya maksud bukan sangkakala beneran, ada signal dari Tuhan. Ya, ada sangkakala kemenangan. Tenang yang badainya berhenti. Wah, kita sudah mau mati, kapalnya sudah mau karam. Wah, udah bolong sana, udah bolong sini. Istri saya sudah, matanya sudah, wah, sudah nggak ada harapan lagi. Anak-anak semua udah loyo. Kami semua sudah hancur-hancuran, saudara. Tapi tanda itu diberikan, sangkakala itu diberikan. Toet. Aduh, rasanya lega banget, saudara. Apakah langsung pulih? Enggak, kita masih nunggu, saudara. Tapi suara sangkakala itu, waduh, langsung memberikan kehidupan, saudara. Ya, suara sangkakala itu langsung memberikan kehidupan, memberikan harapan baru, saudara.
Makanya beberapa orang Kristen Mesianik, saudara, mengajarkan niup shofar ya, saudara ya. Ada nubuatan dalam shofar itu maksudnya ya. Tapi kalau saudara ngerti, kalau saudara lata ya repot saudara. Ya, makanya saya nggak suka ngajarin begitu. Tapi sebenarnya ada nubuatan. Ketika Anda niup shofar itu, ya, dan Anda niupnya dengan iman yang teguh itu ya, itu ada nubuatan. Itu akan membangunkan rohmu saudara ya. Pakai shofar itu, tiap pagi itu ada tiup ya. Nah itu sangkakala ya soal shofar itu. Bikin tanda saudara. Ya, cuman saya khawatir Anda nanti terjebak di dalam ritual-ritual lagi. Jadi saya nggak mau, ya. Tetapi kalau Anda percaya, Anda lakukan dengan langkah profetik itu namanya ya. Bukan dengan ngawur tapi bukan latah, ya. Supaya membangunin itu ya, supaya membangunin. Tetapi sebenarnya tanpa itu pun Anda ngerti saudara. Ketika pertanda itu datang dalam hidupmu, pemulihan itu datang. Janji pemulihan itu datang, Anda ngerti saudara. Yaitu apa? Anda mulai kata diberkatilah dia yang datang dalam nama Yehova. Yaitu ketika Anda mulai menyambut Yesus dengan sukacita. Ketika Anda membaca firman Tuhan dengan sukacita. Ketika Anda mulai melakukan cinta itu dengan sukacita. Tiba-tiba itu bertubi-tubi saudara ya. Niat. Saudara tahu diakon yang saya lakukan, itu dimulai dari saya pemulihan ketika hancur-hancuran itu saudara. Dan semakin heboh diakonia itu, ya semakin gila saudara. Ketika saya habis mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tambah ngedan saudara. Diakonia itu saudara. Tiba-tiba cintanya itu tiba-tiba meludak saudara ya. Oh ya, tenang-tenang yang. Aduh, udah denger nggak tuh sangkakalanya tuh. Tandanya kita dipulihkan. Wah, sudah nggak ada harapan pengennya mas udah karam udah pasti. Aduh, udah karam sudah tidak terkendali lagi. Kemudinya udah patah. Semua tiang-tiang penyangga kapal sudah patah semua. Waduh, saudara udah skocinya udah hilang semua. Udah bolong sana, bolong sini, nabrak karang sana. Waduh, tuh ada suara sangkakala. Dikumpulkan saudara semua berkat-berkat itu saudara. Datang! Berkat itu datang, saudara. Ya kan? Datang berkatnya, saudara. Oh, ngeri, saudara. Saudara mau ngalami gitu nggak? Alami dong. Ikut di sini 2 tahun, Anda nggak ngalamin apa-apa. Buktikan yang saya ngomong, saudara. Makanya, ya, mulai dengan dia, kalau sekere apapun Anda hari ini. Saya ngomongnya sadis ya, sekere apapun. Ya, aduh, saya cuma bisa ngasih 25.000. Kasih! Mulai, saudara. Ya, Anda punya sebulan dapat 1 juta. Sisihkan dulu 200.000 saudara buat diakonia. Kurang pak nanti yang lainnya. Cukup, percaya saya. Anda yang punya 10 juta, kasih 2 juta. Ya, jangan tanggung-tanggung. Tapi tentu kasih makan dulu anak istri. Ya. Wah, utang saya banyak, ini saya bayar 5 uang aja buat bayar utang. Tetap sisihkan dulu buat diakonia. Sisihkan dulu berapapun Anda terima, utang banyak, semua sampai kapan juga nggak bakal bisa selesai. Tapi ketika Anda mulai lakukan diakonia, cinta itu begitu meludak, saudara, ya Anda nanti akan ngerti. Karena bahasa cinta, saudara, frekuensi surga dengan frekuensimu kudu sama, saudara. Ya, frekuensi surga sama frekuensimu kudu sama. Itu bahasa cinta, saudara. Nanti Anda bisa dengar tandanya pemulihan itu. Ya kan? Habis itu saudara kan dikumpulkan, saudara kan. Wih, ngeri, saudara. Ya, saya waktu ngeliat pemulihan dari Tuhan, saya cuma takut, jangan-jangan cuma ngimpi, saudara.
Saya waktu itu takut, saudara. Jangan-jangan ini cuma ngimpi doang. Nggak ngimpi ya. Sorry ye. Itu fakta, itu realita, saudara. Saya nggak hidup di alam mimpi. Kenyataan, saudara. Karena ada bahasa cinta. Nyambung. Jehovah Sebaot yang pemilik semesta alam ini pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Gundulmu peang, saudara, pakai bahasa Arab. Bahasa cinta. Ia bicara dalam bahasa cinta. Suara sangkakala itu ya adalah suara yang terdengar yang hanya bisa Anda bisa dengar dengan cinta. Jehovah Sebaot itu, saudara. Karena hukum cinta. Bukan nafsu, bukan ngesek, bukan homo, bukan lesbi. Itu mah nafsu, saudara ya. Saya lagi yang dimulai dari mana? Dari diakonia, triggernya. Puncaknya adalah pengampunan. Dimulai dari diakonia, puncaknya pengampunan, saudara. Di tengah-tengahnya ada proses-proses yang Anda lewati. Tapi diawali dengan diakonia. Kamu lewati diakonia, selanjutnya gampang. Di terakhir, begitu Anda sampai puncak pengampunan, Anda lewati masa itu, kelar semuanya, saudara. Tiba-tiba Anda sedang hidup di dalam Eden. Dan di Eden, di Taman Eden itu, di situ semuanya ada sukacita. Semua ketakutan itu dihalau, saudara. Dan Anda berkata, datanglah kerajaanmu. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sadar. Karena kita memang dipanggil untuk berdiakonia. Makanya kalau Anda baca di dalam Galatia 2, waktu Paulus datang ke Yerusalem, Petrus bilang apa sama Yakobus ke Paulus? Pokoknya jangan lupa diakonia ya. Oh, diwanti-wanti. Jangan lupa diakonia ya. Perhatikan orang miskin. Ya, Anda baca di Galatia 2, cari sendiri ayatnya. Ya. Pokoknya jangan lupa perhatikanlah orang-orang miskin. Coba bayangin, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Anda baca Galatia 2, cari ayatnya ya. Tetap diwanti-wanti, saudara, karena itulah Injil Yesus Kristus. Mau model apa gaya denominasimu, ya, jangan lupakan orang miskin ya. Tuhan Yesus memberkati.